warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri serta Panitia Pelaksana Bulan Bahasa 2020 Universitas Sriwijaya. Yang terhormat para rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarakah ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, dan tiada lain selain Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Pudarnya Bahasa dan Kebudayaan di Indonesia. Sekarang bahasa dan kebudayaan di Indonesia telah mulai pudar, dan ini sangat berefek bagi kalangan-kalangan remaja. Kalian tahu, bahasa kita adalah bahasa Indonesia yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi bahasa Indonesia adalah alat persatuan yang sangat berjasa bagi sejarah Indonesia. Sekarang telah ada 45 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, orang yang cinta tanah air, apakah rela jika bahasa dan kebudayaan kita diambil alih oleh negara-negara asing? Dan bagaimana sekarang di era milenial, apakah masih ada kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia? Sebenarnya tidak salah untuk kita mempelajari bahasa asing, karena salah satu kelemahan rakyat Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Karena bahasa asing adalah bahasa pengantar. Dan pada saat itu tumbuh kesadaran diri rakyat Indonesia untuk mempelajari bahasa asing. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing membuat bahasa Indonesia terpinggirkan, terkucilkan, dan bahkan tertinggalkan. Tidak hanya itu, sekarang orang tua pun tidak lagi menggunakan bahasa daerah dan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi mereka menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa asing untuk berinteraksi dengan anak-anak. Itulah mengapa telah banyak anak-anak yang tidak mengerti bahasa daerah dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan juga banyak di kalangan remaja. Mereka mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan mereka menyebut itu dengan bahasa gaul. Seharusnya kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa yang menggambarkan budaya dan jati diri sebuah bangsa. Itulah mengapa di bahasa Indonesia ada perbedaan kala berbicara dengan orang tua, kala berbicara orang yang lebih tua, dan teman. Tidak hanya konflik bahasa yang terjadi di negara kita ini, begitupun dengan konflik kebudayaan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO telah meresmikan batik sebagai pewaris asli Indonesia. Namun, sebelum UNESCO meresmikan batik sebagai pewaris asli Indonesia, apakah kalian masih ingat? Telah banyak kebudayaan kita yang diklaim oleh negara-negara asing. Tentu kita sangat geram akan tindakan mereka yang seenak-enaknya. Seperti Reong Ponorogo, Barong Bali, tari pendek, batik, dan baru-baru ini tari tortor dan bordang sambilan dari Sumatera Utara telah berusaha direbut oleh negara tetangga. Kita seharusnya berintrospeksi diri. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan negara asing. Tidak bisa menyalahkan negara tetangga. Sebelum ini terjadi, berapa banyak dari kita yang peduli akan bahasa dan kebudayaan di Indonesia? Untuk itu marilah kita bersama merenungi di dalam hati nurani kita masing-masing. Tidak jauh-jauh dari fakta, sekarang kebudayaan di Kabupaten Labuhan Batu 9 telah jarang ditemui. Seperti ulame yang hanya ditemui pada saat Hari Raya Idul Fitri, kesenian endek-endek yang hanya ditemui pada saat acara pernikahan, tradisi zikir borda yang tidak ada penerusnya, tradisi cenggak-cenggok yang tidak ada generasinya sama sekali. Kemana kalian selama ini, wahai putra-putri Labuhan Batu Selatan? Tidak hanya itu, sekarang kekayaan alam kita yang ada di Papua telah diambil alih oleh negara Amerika, yaitu tambang emas. Jadi kita sebagai orang Indonesia, orang yang cinta tanah air, seharusnya kita berdayakan, kita lestarikan, kita jaga
apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Untuk itu, marilah kita generasi-generasi muda membangun para generasi-generasi untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan dan bahasa yang ada di negara kita ini. Satu pesan dari saya, jadikanlah hari kemarin sebagai pengalaman dan jadikanlah hari besok sebagai masa depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.